guys, selamat datang di channel aku. Untuk kali ini aku ingin membahas tentang rata.id. Nah, kalian ada yang udah tahu belum rata itu apa? Nah, aku mau membahas rata itu apa sih dan kenapa sih kita harus pakai rata dan apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, aku mereview ini secara honest review ya. Aku tidak dibayar oleh rata. Jadi, kalian bisa menilai objektivitas dari pendapatku ini. Oke. Yang pertama, apa sih rata itu? Nah, rata itu adalah perapi gigi yang bentuknya transparan. Nah, yang biasa kita pakai sekarang saat ini itu kan behel ya, behel yang bentuknya metal, ada juga yang keramik, ada juga yang lain-lain. Nah, untuk teknologi yang sekarang ini sudah masuk ke Indonesia, itu adalah perapi gigi yang transparan seperti ini nih. Seperti ini nih, kalian lihat di sini ya. Kita bisa bilang dia behel transparan lah atau perapi gigi transparan. Nah, dia itu sebenarnya dia mulai ditemukan di tahun 2000-an di Amerika. Nah, itu sudah dihak ciptakan atau di trademarkkan di Amerika dengan nama Invisalign. Dan dari tahun 2008 juga sudah menjadi trending di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia di tahun 2008 juga sudah ada Invisalign itu, cuma harganya masih sangat mahal dan sangat jauh lah dengan behel metal yang biasa dipakai saat ini. Di tahun 2008 aku cek lagi, aku dulu rajin tulis blog dan di tahun 2008 pun aku udah membahas tentang Invisalign karena dulu aku pernah pakai behel dan aku mulai mempelajari tentang seluk-beluk behel dan sampai aku menulis materi Invisalign di tahun 2008. Aku buka lagi nih catatanku di blog aku itu. Kenapa sih kita harus pakai rata? Apa sih kelebihannya rata ini? Nah, aku coba rangkum dari catatanku dahulu dan saat ini. Jadi kelebihannya rata itu adalah mungkin bagi anak-anak atau anak-anak muda pakai behel itu nggak ada masalah ya. Tapi untuk orang yang sudah dewasa dan bekerja, terkadang pakai behel itu adalah mengganggu penampilan. Nah, kalau orang dewasa yang mau merapikan gigi tanpa mengganggu penampilan, bisa menggunakan rata ini karena dia hampir tidak terlihat sama sekali. Nah, selain itu kelebihannya, jadi aligner transparan itu bisa dilepas saat makan atau minum dan bisa dilepas juga saat kita mau membersihkan gigi. Jadi kebersihan mulut itu bisa lebih terjaga dibanding menggunakan behel. Kalau pengguna behel dia akan sering sariawan karena behelnya itu suka menggesek di area bibir dan itu penyebab sariawan. Nah, ini nggak akan terjadi kalau pakai clear aligner seperti rata. Kekurangannya apa sih? Keberhasilan dari penggunaan rata ini tergantung banget dengan penggunanya. Jadi dia itu harus ada minimal 22 jam dalam satu hari kita harus pakai liner ini untuk mencapai target perbaikan gigi sesuai dengan estimasi rata. Nah, jadi kalau kita nggak disiplin, jangka waktu perapihan giginya menjadi lebih lama. Jadi 2 jam aja tidak pakai behel saat kita makan atau minum, sisanya kita harus pakai clear aligner itu. Nah, lalu yang kedua kekurangannya harus dilepas saat kita minum atau makan. Lumayan repot ya kalau kita lagi di luar, jadi kita harus ke kamar mandi dulu untuk buka clear alignernya. Dan ya beberapa orang mungkin nggak suka ya, kalau pakai behel kan bisa langsung makan aja gitu. Nah, kenapa sih kalau minum dia harus dilepas juga? Kalau minum sebenarnya boleh kalau minum air putih, tapi kalau minum yang berwarna, kopi, teh gitu, dia kemungkinan bisa merubah warna clear alignernya nanti jadi agak kekuningan kalau kalian tetap pakai saat kalian minum kopi atau teh. Itu sih pertimbangannya. Kalau dulu kekurangannya harganya itu mahal dan tidak terjangkau. Kalau sekarang harga di rata itu menurut aku masih sangat terjangkau untuk sekelas perapi gigi ya. Siapa yang membutuhkan rata atau rata itu untuk siapa sih? Nah, kalau personal opinion aku,
Rata itu paling cocok untuk orang-orang yang memiliki kasus gigi yang ringan, karena mereka mengklaim perawatannya itu sekitar 3-6 bulan saja udah selesai. Nah, kalau misalnya kasus kalian berat, ada potensi penambahan waktu sehingga biayanya pun menjadi lebih mahal. Jadi sebelum kita melakukan treatment dengan rata, kita akan dicek oleh dokternya dan kita akan diminta untuk memfoto dari 5 sisi gigi kita, depan, belakang, samping, atas, bawah. Nah, itu kita kirim. Nah, nanti dokternya akan menilai dia bisa nggak menangani kasus kita ini gitu. Kalau misalnya oke, baru kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, sekarang aku mau review dan bandingkan harga rata. Ini mungkin yang paling penting ya untuk kita semua. Nah, kenapa sih aku memutuskan untuk memakai rata? Karena setelah aku pertimbangkan, aku bandingkan, memang rata yang paling oke harganya. Dan dia punya kelebihan behelnya tidak terlihat, jadi itu sangat cocok dengan kebutuhan aku sekarang. Nah, kalau rata itu dia sebenarnya harga aslinya adalah 9,9 juta, tapi saat aku beli kemarin dia sedang ada diskon menjadi 7,5 juta dan ada free perawatan dan retainer senilai 5,5 juta. Lumayan banget kan? Nah, kemarin aku 7,5 juta itu aku pakai kartu kredit BCA dan itu aku bisa cicil sampai 12 kali. Jadi nggak kerasa guys, gigi aku udah rapi, cicilanku belum selesai. Selanjutnya perbandingan dengan Invisalign. Invisalign itu sekitar 60 juta. Namun Invisalign ini klaimnya dia bisa menyelesaikan gigi sampai kasus berat itu sekitar 1-3 tahun pakai Invisalign-nya. Terus perbandingan lagi sama Senyum. Senyum kalau kalian tahu itu produk dari Singapura ya. Nah, Senyum ini kemarin harganya tuh sekitar 20 juta. Setelah aku cek lagi di tahun 2020 ini mereka punya diskon menjadi 12,9 juta. Tapi memang masih lebih murah rata. Lalu yang keempat, perbandingannya dengan behel yang biasa. Nah, kalau behel yang biasa, setahu aku sekarang harganya tuh udah sekitar 15 juta ke atas, tapi dia setiap bulan harus kontrol ke dokter mungkin sekitar 300.000 per bulan. Nah, jangka waktu kita treatment itu bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi lumayan juga sih kalau dibandingin dengan rata. Jadi untuk saat ini aku udah order rata dan kemarin aku udah melakukan konsultasi dengan dokter untuk ditanyakan apa sih masalah gigi aku dan apa sih harapannya aku untuk pakai rata. Dan kemarin juga aku udah cetak gigi, alat cetak giginya tuh dikirim ke rumah seperti ini. Lalu aku cetak dipandu oleh dokter melalui aplikasi Zoom. Udah. Aku sempet cetak 2 kali, diulang 2 kali karena hasil yang pertama itu ada kesalahan gitu. Jadi mereka kirimkan dua paket untuk spare dan supaya hasil cetakannya itu benar-benar bisa dipakai maksimal. Sebenarnya dia punya cetakan elektrik yang canggih gitu ya, yang kayak foto gitu, dimasukin ke mulut dan dia udah otomatis mencetak gigi dan masuk ke softwarenya. Tapi kata dokternya itu kalau mau pakai pencetakan gigi yang itu tuh ngantri, jadi disarankan pakai cetakan gigi yang dikirim ini supaya prosesnya lebih cepat. Lalu hari ini aku juga udah mendapatkan estimasi pergerakan gigi aku nanti sampai selesai. Nah, cuman aku masih belum puas banget sih dengan estimasi dokternya. Aku masih tanya dokternya lagi untuk bisa memaksimalkan sesuai dengan keinginan aku. Harapan aku sih semoga Rata bisa merapikan gigiku supaya lebih maksimal dan mengurangi masalah gigiku.
Nah, sebenarnya masalah gigiku apa ya? Nah, aku sebenarnya di tahun 2000-an itu aku udah pakai behel sampai selesai, tapi retainerku itu di bulan ke-6 itu hilang. Nah, retainer itu aku nggak pakai lagi, padahal minimal itu aku pakai retainer 1 tahun, guys. Kita tuh setelah pakai behel harus pakai retainer selama 1 tahun, kalau nggak nanti giginya bisa bergerak. Nah, ini aku merasa gigiku udah mulai bergerak, agak lari-lari gitu, jadi nggak rapih lurus lagi seperti semula setelah aku pakai behel kemarin. Nah, jadi aku berharap Rata bisa menyempurnakan posisi gigiku lagi, dan aku akan disiplin untuk pakai retainer nanti setelah aku pakai Rata. Semoga informasi ini membantu kalian ya yang masih ragu apakah mau beli Rata atau tidak, dan apakah Rata yang paling tepat dibanding untuk membeli behel. Halo, selamat siang Kak Kartika. Perkenalkan, saya dengan Dokter Gigi Reva dari Rata yang telah menerima kasus foto gigi kamu berdasarkan 5 sudut foto yang telah kamu kirimkan ke customer service kami. Berdasarkan hal tersebut, saya telah mengevaluasi bahwa kasus gigi kamu ini cocok untuk menggunakan clear aligner dari Rata. Nah, kalau misalnya kasus kalian itu agak rumit dan kasus kalian yang butuh pencabutan gigi dan budget kalian itu cukup banyak, sebenarnya pasti behel lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih sulit dibanding menggunakan Rata ini sih. Itu personal opinion aku ya guys. Oke, sampai ketemu nanti di sesi pembahasan aku tentang Rata setelah aku menggunakan produknya. See you guys. Dah.